Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana menyelamatkan kans juara Indonesia usai lolos dari semifinal Thailand Open 2023. Fikri Bagas ke final setelah mengalahkan Choi Sol-gyu Kim Won-ho, Korea Selatan, pada pertandingan di Indoor Stadium Hua Mart, Bangkok, Thailand, Sabtu, 3 Juni 2023. Pasangan unggulan tersebut dijegal Fikri Bagas dengan kemenangan rubber game 22-20, 13-21, 21-16. Fikri Bagas lebih banyak menekan pada awal pertandingan pertama mereka dengan Choi Kim. Perolehan poin mereka tak sekalipun tersusul oleh lawan yang di atas kertas lebih diunggulkan. Permainan menyerang Fikri Bagas sering gagal diantisipasi. Setelah skor ketat hingga 5-5, Bakri membuka jarak 4 angka di 10-6. Choi Kim melawan dengan bermain lebih agresif. Mereka hampir menyamakan di 10-9, tetapi pelacing yang keluar dari Choi membuat wakil Indonesia masih unggul 11-9 saat interval. Bagas Fikri kembali membuat jarak setelah jeda semenit dengan 13-9. Namun, Choi Kim dapat menyamakan kedudukan pada 15-15. Poin ke-15 kampiun Jerman Open ini diraih berkat pengamatan ragu-ragu dari Bagas. Choi Kim berbalik unggul di 18-17 setelah netting dari Choi ke area kosong tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Fikri. Fikri Bagas membalikkan kedudukan lagi di 19-18. Sayangnya, pada situasi kritis ini mereka malah kurang tenang. Sebuah servis yang keluar dari Bagas membantu lawan menyamakan angka. Choi Kim menekan di rally berikutnya untuk merebut game point duluan. Beruntung, Fikri Bagas dapat menemukan kembali fokus mereka. Dapat menciptakan kesempatan untuk menyerang, juara All England Open satu kali itu membombardir pertahanan Choi Kim untuk mencetak 3 poin beruntun. Game pertama menjadi milik Fikri Bagas dengan skor 22-20. Sejumlah kesalahan sendiri dari Choi Kim membantu Bagas Fikri untuk memimpin pada awal game kedua dengan skor 4-2. Namun, kesempatan pindah servis bagi Choi Kim karena smash Fikri yang mengenai bibir net mengubah keadaan. Dapat mengatur serangan, ganda putra peringkat 10 dunia itu menekan Bagas Fikri hingga berbalik unggul pada 5-4 dan melebarkannya hingga 7-4. Bagas Fikri belum dapat benar-benar merespons sampai mereka masih tertinggal saat paruh game dengan skor 7-11. Poin Bagas Fikri masih belum bertambah lagi sampai Choi Kim mencetak 3 poin lagi setelah break interval. Skor sementara 7-14. Bagas Fikri akhirnya dipaksa bermain hingga 3 game setelah lawan merebut game kedua dengan skor meyakinkan 21-13. Game ketiga tidak dimulai dengan ideal bagi Bagas Fikri setelah serangan yang terburu-buru membuat mereka tertinggal 0-3. Bagas Fikri merespons dengan baik untuk menyamakan angka. Permainan mereka lebih solid, termasuk ketika Bagas dipaksa bertahan sendiri karena Fikri harus mengganti raket. Benteng mereka tak tertembus dan justru lawan yang membuat kesalahan sehingga skor menjadi sama kuat 3-3. Dicecar lawan membuat Bagas Fikri kembali tertinggal. Akan tetapi, mereka dapat menyamakan sampai akhirnya berbalik unggul di 7-6. Pertandingan masih berjalan sengit. Kedua pasangan bergantian mencetak angka. Rally panjang nan seru pun terjadi saat skor 9-9. Sayangnya, sambaran Kim Won-ho menyengat Bagas hingga bola keluar. Kehilangan poin di rally berikutnya, Bakri tertinggal 9-11 saat interval. Bagas Fikri langsung menyamakan kedudukan lagi pada 11-11. Dua kesalahan lawan dalam pengembalian servis membuat mereka berbalik unggul 13-11. Kepercayaan diri Bagas Fikri meningkat. Serangan mereka kian intens sementara Choi Kim hanya bisa mengikuti tempo wakil Indonesia ini. Selisih skor terus melebar. Match point didapat Bagas Fikri pertama kali di 20-15 setelah bola silang Kim Won-ho gagal menyeberang. Di sela 1 poin, Bagas Fikri memastikan kemenangan setelah sambaran Fikri dari depan net tak dapat dikembalikan. Bagas Fikri melakukan selebrasi dengan melakukan sujud syukur. Mereka kembali ke final setelah Orleans Masters 2023 pada Mei lalu.
Kemenangan Bagas Fikri juga menyelamatkan kans juara Indonesia karena mereka satu-satunya wakil tanah air yang melaju ke final di Thailand Open 2023. Sebelumnya, Marcus Kevin harus tersingkir setelah kalah dari wakil Cina, Liang Weikeng Wang Chang. Tembus semifinal Thailand Open 2023, wakil ganda putra Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon pimpin poin Race to Olympic 2024. Turnamen Thailand Open 2023 masih berlangsung di Indoor Stadium Hua Mart, Bangkok, Thailand. Babak semifinal akan segera dihelat pada Sabtu, 3 Juni 2023. Indonesia mengirim dua wakilnya ke babak semifinal Thailand Open 2023, yakni Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon dan Bagas Maulana M. Shohibul Fikri. Kevin Marcus melenggang ke semifinal Thailand Open Super 500 usai menjegal ganda Korea Selatan, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 17-21, 22-20, 21-18. Memasuki babak semifinal, Kevin Marcus alias The Minions akan menghadapi ganda unggulan Cina yang selalu menyulitkan mereka, Liang Weikeng Wang Chang. Sekadar informasi, Kevin Marcus yang ada di ranking BWF ke-17, selama ini tak pernah menang atas Liang Weikeng Wang Chang dalam 3 pertemuan sejak tahun 2022. Marcus Kevin kandas di Indonesia Open 2022, Malaysia Open 2023, dan India Open 2023. Apakah ini saatnya The Minions untuk revans menghadapi pasangan asal Cina? Namun, apapun hasil pertandingan hari ini, Kevin Marcus sudah mengoleksi cukup poin untuk memimpin ranking Race to Olympic 2024, di antara pemain Indonesia lainnya. Dengan penampilan yang konsisten, Kevin Marcus berhasil menyalip Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Leo Roli Carnando, Daniel Martin. Perhitungan poin Race to Olympic dimulai dari penampilan mereka di Piala Sudirman 2023, Malaysia Masters 2023, dan Thailand Open 2023. Sebelumnya, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon memperoleh total 9.223 poin dari penampilan mereka di Piala Sudirman 2023 dan Malaysia Masters 2023. The Minions awalnya tertinggal dari dua ganda putra Indonesia lainnya, yakni Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Leo Roli Carnando, Daniel Martin. Namun, memasuki Thailand Open 2023, Fajar, Rian dan Leo, Daniel langsung gugur di hari pertama atau babak 32 besar, sehingga capaian mereka hanya 2.220 poin. Berbeda dengan Kevin Marcus yang sukses melesat hingga babak semifinal. Andai The Minions kalah hari ini, mereka akan tetap mendapat tambahan 6.420 poin. Jika ditotal, Kevin Marcus akan mendapat 15.643 poin. Poin ini bisa bertambah jika pasangan pemilik ranking BWF ke-17 itu lolos ke final, atau juara Thailand Open 2023. Sementara Fajar Rian yang mentok di 32 besar Thailand Open 2023, setelah ini akan mengantongi 14.769 poin. Lalu Leo Daniel di angka 14.759, selisih 10 poin dari seniornya. Sekadar informasi, satu negara hanya bisa mengirim dua pemain terbaiknya untuk satu sektor bulu tangkis. Maka, wajar jika ganda putra Indonesia saling senggol untuk main di Olimpiade. Jika berdasarkan perhitungan poin di atas, Kevin Marcus dan Fajar Rian saat ini masih memegang tiket kualifikasi untuk bermain di Olimpiade Paris 2024. Namun, mereka harus waspada karena pasangan muda, Leo Daniel, juga memiliki kesempatan besar untuk mengudeta posisi seniornya di Race to Olympic 2024. Kevin Marcus, Fajar Rian dan Leo Daniel akan sama-sama berjuang di Singapore Open 2023, pada 6 hingga 11 Juni mendatang, demi memperebutkan tiket Race to Olympic. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon kembali mengecap kemenangan di perempat final Thailand Open 2023 hari ini, Jumat, 2 Juni 2023. Ganda putra Indonesia berjuluk Minions ini berhasil unggul dari wakil Cina, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 17-21, 22-20 dan 21-18. Alhasil, Kevin Marcus berhak melaju ke semifinal.
Mulanya, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon sempat keok di game perempat final pertama Thailand Open 2023 dengan skor akhir 17-21. Drop shot ganas dari Kevin Sanjaya semakin tersingkir sejak memasuki game kedua hingga akhirnya berhasil memenangkan laga dengan skor 22-20.